Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 marketing yang beranggotakan saya, Edith Indi Zulfidah. Saya Fajar Suryana Rohman. Saya Dava Fauzi Yudanto. Di sini kita akan menjelaskan tutorial SEM menggunakan Lisrel. Nah, sebelum ke tutorialnya, saya akan menjelaskan pengertian dulu dari SEM Lisrel beserta fungsinya. SEM adalah suatu teknik modeling statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan umum. Termasuk yang di dalam SEM ini ialah analisis faktor, analisis jalur, dan regresi. SEM juga merupakan teknik analisis multivariat yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis lainnya sebagai kasus-kasus khusus. Serta SEM merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. SEM sebenarnya merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan dari analisis faktor, analisis jalur, dan regresi yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dari SEM. Nah, fungsi SEM Lisrel ini pertama memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Kedua, penggunaan analisis faktor penegasan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. Ketiga, daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil ketiga analisis. Keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Kelima, kemampuan menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan. Kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengatasi data yang sulit seperti data tidak normal dan data yang tidak lengkap. Pertama, sebelum kita mulai mengolah data menggunakan aplikasi Israel, kita harus buka kuesioner yang telah kita peroleh, yaitu di aplikasi Microsoft Excel. Setelah kita susun data tersebut, lalu kita mengcopy datanya, lalu pindahkan ke aplikasi SPSS. Sini kita copy dulu datanya, klik Ctrl C, lalu kita beralih ke aplikasi SPSS. Ya, di sini saya sudah buka dataset baru. Kita buka di data view, lalu kita klik Ctrl V. Ketika data sudah terbaca, lalu kita pergi ke variable view, lalu kita ubah namanya sesuai dengan variabel yang kita pilih. Di sini saya menggunakan variabel X, X1, hingga Y49. Lalu kita harus menyesuaikan dari type-nya, yaitu numerik dengan weight 8, decimals 2, values none, missing none, kolom 8, align right, measure-nya scale, dan role-nya input. Lalu setelah itu kita save. Setelah itu kita save as, lalu simpan di folder yang kita kehendaki, misalkan namanya cross buying data, sesuai dengan variabel yang saya pilih. Formatnya yaitu format SAF, bisa disimpan di mana saja sesuai dengan folder yang kita pilih supaya nanti memudahkan dalam pencarian. Lalu kita klik save. Oke, setelah kita tadi sudah menyimpan file dari SPSS-nya, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Lisrel. Nah, tampilannya itu seperti ini. Dan untuk langkah pertama, kita buka ke file, import data, pilih file SPSS yang tadi sudah disimpan. Nah, untuk file of type-nya jangan lupa diganti ke SPSS data file atau .sav. Nah, pilih data yang tadi sudah disimpan. Nah, untuk prelist datanya, itu klik aja namanya disamain, terus buying data, kemudian klik save. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Setelah itu, kita ubah dulu semua data ini menjadi continuous dengan cara klik statistik, klik data, kemudian define variables. Nah, ini kita blok semuanya.
Nah, variable type-nya diklik, nanti continuous, checklist yang apply to all, kemudian klik OK lagi. Nah, semua ini sudah berubah menjadi data continuous. Selanjutnya, kita pergi ke statistik, kemudian buka output option. Nah, untuk moment matrix-nya kita pilih covariance, checklist yang save to file. Kemudian untuk di sini buka file, ketik folder yang disimpan untuk file. Seperti ini. Kemudian berikan nama filenya bebas aja, ini nggak pengaruh. Saya beri impulse.conf. Nah, untuk file, nama file itu belakangnya itu harus .cov. Seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul window seperti ini. Nah, datanya sudah muncul. Sudah muncul, berarti langkah yang dilakukan sudah benar. Nah, setelah itu klik file, new. Nah, kemudian klik yang bagian syntax only ini, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan tabel untuk menulis rumus. Nah, untuk rumusnya itu, seperti ini. Nah, ini judulnya adalah pengaruh KP, DP terhadap IB. Nah, untuk judul ini sesuaikan dengan variabel kalian. Untuk baris kedua, tulis observed variable. Nah, kemudian untuk baris ketiga, ini pemisah antara variabel X1, X2, dan Y-nya. Nah, kemudian untuk bagian covariance matrix from file, kalian pilih ketik lokasi file yang tadi sudah disimpan. Nah, untuk tadi saya menyimpannya di D latihan impulse.cov seperti ini. Nah, untuk latihan variabel itu variabel apa aja yang ada di penelitian kalian. Dan untuk sampel size itu sesuaikan dengan jumlah sampel yang tadi ada di Excel. Nah, inilah relationship untuk menunjukkan variabel-variabel itu dengan inisial apa. Seperti ini. 1 sampai X15 sama dengan KP atau kualitas pelayanan. X16 sampai X29 itu DP atau display product. Y30 sampai Y49 itu IB atau impulse buying. Nah, IB itu dipengaruhi, ini salah, dipengaruhi oleh KP dan DP aja. Nah, untuk option itu ada SC, SS, IF, dan RS. Kemudian untuk dua baris terakhir diketik seperti ini. Nah, ketika semua rumus sudah dimasukkan seperti ini, kemudian langkah selanjutnya adalah klik tombol ini atau run list rel. Diklik. Nah, untuk menyimpannya boleh di file di folder mana aja, bebas. Saya akan menemukan impulse buying, kemudian klik save. Nah, untuk tampilannya nanti yang keluar akan seperti ini. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah tutorial SEM menggunakan list rel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.